kita juga mau menyembah Tuhan. Tapi ketika adik-adik memuji Tuhan, gak boleh ada yang duduk. Semuanya berdiri dan semangat memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan memuji, kami akan memuliakan nama-Mu. Tuhan berikan setiap kami sukacita agar setiap kami boleh memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Meskipun online dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Nah hari ini kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Ayo Kak, Kudaki-daki, tepuk tangan yuk. Siap-siap ya, kita mau daki gunung yang tinggi. Yuk Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun turun lembah yang memutar. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Kita mau terbang ya. Ku terbang luar. Kita mau selam. Ku selam dalam samudra. Kita mau dayung. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya yang manis ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Lebih cepat lagi ya, kita mau katakan Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kita mau lari ke kanan ya kan? Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya. Di suka kau ada. Di mana? Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, kita mau lari ke kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya yang paling manis. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan apa? Karena siapa? Karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, karena Engkau Yesus. Beri tepuk tangan. Ya kakak lihat semuanya udah pada semangat. Nah adik-adik, kakak mau ajak giliran Star Kids kita. Star Kids, gue gitu loh. Wah, pasti bisa lebih kencang lagi. Star Kids, gue gitu loh. Siapa yang nomor 1? Yesus. Kita mau katakan Yesus nomor 1. Tepuk tangannya ya. Tuh, wah, kak. Katakan tidak dapat terungkap lewat kata. Katakan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus.
besarnya kasih Tuhan Yesus. Katakan tidak. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Katakan. Mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor satu di dunia. Aku pun jadi nomor satu di dunia. Katakan. Yesus nomor satu di dunia. Kamu pun jadi nomor Kita mau katakan, satu di Yesus. dunia. Yesus nomor satu di dunia. Katakan apa? Aku pun jadi nomor satu di dunia. Yesus nomor satu di dunia. Jangan lupa, Kamu pun jadi nomor satu di dunia. Bertepuk tangan Tuhan kita. Wah, semuanya luar biasa. Nah, saat ini tadi kita udah memuji nama Tuhannya dengan sungguh-sungguh dan semangat. Saat ini kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik di rumah boleh duduk, boleh ambil posisi yang tenang, sehingga adik-adik boleh menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan lagu ini, selidiki setiap kami, lihat hati kami Tuhan. Apakah setiap kami sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan? Sama-sama adik-adik katakan. Selidiki aku, katakan lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Adik-adik katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Katakan Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup kami, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. ayo adik-adik kita mau sama-sama katakan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Kita mau katakan selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. kita mau sama-sama katakan tuh aku lihat. Aku lihat. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
adik-adik kita mau belajar sembah Dia. Haleluya. Adik-adik cukup katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segalanya Kau berikan. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Engkau baik dan sungguh baik. biasa. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Engkau Allah Terima yang baik. kasih. Terima Haleluya. Terima kasih. Ya adik-adik kita mau katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Kebaikan Terima kasih Tuhan. yang tak pernah habis di hidupku. Katakan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kita mau katakan sekali lagi. Setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Katakan ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Sekali lagi kita mau katakan kau dapati. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ajar setiap kami untuk taat. Ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau untuk kami boleh belajar, kami mau boleh belajar taat, kami boleh belajar setia terhadap Engkau Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikannya. Dan juga setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bahkan Tuhan, kami boleh lakukannya di dalam hidup kami. Kami menyerahkan penyampaian firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan suara yang kencang kita mau katakan, amin. Halo, Ma? Iya, ini aku masih dalam perjalanan, Ma. Iya, mau pulang. Hah? Bersihin rumah. Tapi kan aku capek, Ma. Ya udah deh, nanti aku bersihin. Ya udah, Ma. Oke. Ya, padahal hari ini Kak Yolanda sangat capek. Tapi nanti Kak Yolanda mau deh taat kepada Mama Kak Yolanda untuk membersihkan rumah. Nah, adik-adik ketemu lagi nih sama Kak Yolanda. Gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Wah, hari ini Kak Yolanda sangat bersuka cita. Kira-kira adik tahu nggak kenapa Kak Yolanda sangat bersuka cita hari ini? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Kak Yolanda dan juga Tuhan Yesus sudah menepati janjinya dalam hidup Kak Yolanda. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak firman yang minggu lalu disampaikan oleh Kak Yohana? Wah, betul sekali adik-adik. Kita mau sama-sama belajar taat ya di minggu yang lalu. Nah, hari ini kita juga mau sama-sama belajar lagi. Nah, kira-kira
Tokoh siapa ya kemarin yang dibahas oleh Kak Yohana? Betul sekali. Kisah tentang Bapak Abraham. Nah, adik-adik, Bapak Abraham taat kepada Allah karena apa? Karena Bapak Abraham mempunyai iman dan kepercayaan yang besar kepada Allah. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang aku mau taat meskipun tidak mudah. Sama-sama yuk katakan bersama Kak Yolanda, aku mau taat meskipun tidak mudah. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Abraham mengorbankan anaknya yang hanya satu-satunya kepada Allah. Wah, kira-kira hal tersebut mudah atau susah ya? Betul sekali, hal itu sangat susah. Nah, tetapi karena iman dan kepercayaannya yang besar kepada Allah dan karena Bapak Abraham percaya bahwa nanti Tuhan akan membangkitkan anaknya, maka Bapak Abraham dapat melewati ujian yang terberat ketika Allah menyuruh Bapak Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19 bahwa Allah akan membangkitkan Ishak. Wah, luar biasa enggak? Sangat-sangat luar biasa adik-adik. Oleh karena itu, Bapak Abraham sangat-sangat percaya. Dan juga kita tahu loh bahwa Allah itu sangat mengasihi Bapak Abraham maupun mengasihi Ishak. Nah adik-adik, kita mau sama-sama buka Alkitab kita yuk di Kejadian 22 ayat yang ke-12. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik buka di Kejadian 22 ayat yang ke-12. Nah, kita baca bersama-sama yuk. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, perkataan ini dikatakan oleh Allah kepada Bapak Abraham. Allah mengatakan bahwa jangan bunuh anak itu. Jangan bunuh siapa? Ishak. Nah, karena apa? Karena Allah telah mengetahui bahwa Bapak Abraham mengutamakan Allah daripada anaknya Ishak. Nah, adik-adik, begitupun juga dalam kehidupan kita, Allah minta untuk kita mengutamakan Allah dibandingkan dengan semua hal yang ada dalam kehidupan kita loh. Nah, sekarang kita juga mau buka di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Kita buka ya. Di Yehezkiel pasal yang ke-36, kakak juga sambil buka Alkitabnya ya. Adik-adik yang kesusahan boleh minta bantu papa atau mamanya membantu adik-adik membukakan Alkitabnya. Di Yehezkiel 36 ayat yang ke-27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka Ia juga akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam hati adik-adik semuanya. Dalam hati Kak Yolanda, dalam hati adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, untuk apa sih Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, dalam hati kita? Roh Kudus ada dan Roh Kudus diam dalam hati kita, dalam hidup kita untuk membantu kita, untuk menolong kita taat kepada Allah, taat kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah adik-adik. Nah, hari ini kita belajar juga ya bagaimana kita mau meminta Roh Kudus kepada Tuhan untuk membantu kita taat. Untuk apa adik-adik? Taat. Benar sekali.
Aku mau taat meskipun tidak mudah. Nah, sekarang kakak punya barang-barang ini loh, kakak bawa. Nah, kakak punya gelas. Gelas ini mengibaratkan hidup kita. Ingat-ingat ya adik-adik, gelas ini mengibaratkan hidup kita. Nah, yang kedua, kakak juga bawa bola nih. Nah, bola ini kita ibaratkan sebagai Tuhan. Ya, dalam hidup kita, misal apa yang berhubungan dengan Tuhan, kita berdoa, memuji Tuhan, kita juga ikut ibadah online. Kita taruh dulu ya. Nah, yang selanjutnya kakak bawa batu-batu. Nih, kakak bawa banyak batunya. Nah, batu-batu ini kita ibaratkan sebagai hal-hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Contohnya, kita harus sekolah, kita harus membantu orang tua, dan kakak juga membawa beras. Nih, adik-adik bisa lihat, kakak membawa beras. Nah, beras ini kita ibaratkan sebagai hobi kita. Misal adik-adik hobi apa, ayo? Kalau Kak Yolanda, kakak hobi berenang, kakak hobi jalan-jalan. Nah, kalau adik-adik misalnya hobi apa? Boleh main game, boleh. Misalnya adik-adik hobi nonton TV, Kak. Hobi main boneka. Hobi apa lagi ya? Bermain sepak bola. Boleh banget. Nah, yuk sekarang kita coba masukkan ke dalam gelas yang kita ibaratkan sebagai hidup kita. Kita coba masukkan hal-hal penting dulu deh. Hal-hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Misal tadi apa? Sekolah. Kita masukkan ya. Nih, kita masukkan. Membantu orang tua. Nah, kita masukkan semua batu-batunya. Sudah, kita masukkan. Nah, kita coba masukkan ya hobi kita. Hobi kita misal nonton TV, kita masukkan. Nah, selanjutnya kita coba masukkan hobi kita. Bermain games. Kita coba masukkan lagi ya. Jalan-jalan. Terus hobi makan. Yang terakhir, tidur. Sudah habis? Nah, yang terakhir kita coba masukkan Tuhan ya. Kita coba masukkan bola ini ke dalam gelasnya. Wah, ternyata nggak muat adik-adik. Coba kita balik ya, kita balik. Coba kita masukkan terlebih dahulu Tuhan, bola dulu ya. Kita masukkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita masukkan hal-hal yang penting. Sekolah, membantu orang tua. Kita coba masukkan semuanya ya adik-adik. Nah, kemudian kita coba masukkan beras. Beras ini mengibaratkan apa? Hobi-hobi kita. Contohnya apa tadi? Bermain sepak bola, berenang. Semuanya kita masukkan. Kita masukkan ya. Wah, ternyata muat adik-adik. Luar biasa ya. Nah, hari ini kita juga belajar loh, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menaruh Tuhan yang pertama dalam hidup kita, semuanya apapun yang kita butuhkan, apapun yang hidup kita inginkan, pasti Tuhan akan memenuhinya. Ketika kita menaruh Tuhan dalam hidup kita sebagai yang pertama, maka hidup kita juga akan diberkati oleh Tuhan dan semuanya akan tepat. Maka hidup kita semuanya akan tepat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ayat hafalan yuk. Ayat hafalannya ada di Kolose 3 ayat yang ke-20. Yuk sama-sama kita buka dulu yuk Alkitab kita. Di Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya kakak bacakan, Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yuk adik-adik sekarang ditutup Alkitabnya, kita mau hafalan bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, sebab itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, sebab itulah yang indah di dalam Tuhan. Yuk adik-adik bisa hafalan di rumah dan videonya dikirimkan ke Kak Yohana. Yuk adik-adik sekarang kita mau berdoa dulu ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yolanda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk taat, meskipun tidak mudah. Tuhan Yesus, hari ini aku minta Roh Kudus-Mu untuk tinggal dalam hati adik-adik semuanya. Tuhan, aku mau meminta pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.